Bagi para pecinta alam dan hobi mendaki gunung, kemungkinan besar tidak asing dengan nama Norman Edwin. Namanya begitu melegenda, bahkan ada beberapa buku yang menulis tentang sosoknya. Buku tersebut antara lain berjudul Jejak Sang Beruang Gunung, Hidup dan Petualangan Norman Edwin, yang ditulis oleh Ganes dan terbit pada tahun 2009. Buku lainnya ditulis oleh Rudy Badil, seorang jurnalis senior sekaligus mantan personel Warkop Formasi pertama. Rudy Badil bersama Nanu, Dono, dan Kasino merupakan satu alma mater dengan Norman Edwin di Universitas Indonesia. Kecuali Indro yang berbeda kampus dan beda angkatan, para personil Warkop ini juga tergabung dalam Mapala UI, di mana Norman Edwin juga berada di dalamnya. Lalu siapakah Norman Edwin hingga sosoknya begitu melegenda? Baik teman-teman, kita akan sama-sama mengulik jejak langkah sosok Norman Edwin. Norman Edwin yang lahir di Sungai Gerong pada tanggal 19 Januari 1955, sejak kecil sudah akrab dengan alam. Ayahnya adalah seorang pegawai dinas kehutanan. Ketika bertugas, ayahnya kerap mengajak Norman berkemah di hutan-hutan di Sumatera Selatan, sebuah daerah di mana Norman pernah melalui masa kecilnya. Pengalaman di masa kecil akhirnya membuat Norman Edwin menyukai petualangan di alam bebas. Kegiatan ini terus berlangsung hingga Norman masuk ke jenjang SMA. Hobinya bertualang makin berkembang lagi setelah ia masuk Universitas Indonesia. Norman masuk di jurusan arkeologi dan menjadi anggota Mapala UI pada tahun 1977. Di kemudian hari, sejarah mencatat bahwa Norman Edwin aktif nyaris di seluruh kegiatan yang berkaitan tentang alam. Norman aktif sebagai pendaki gunung, panjat tebing, kaving, arung jeram, menyusuri sungai-sungai di Sumatera dan Kalimantan, diving, terjun payung, bahkan petualangan mengarungi samudera menggunakan kapal pinisi. Petualangan Norman dengan kapal pinisi Amana Gappa ditulis dan dimuat bersambung di harian Kompas. Nama Norman Edwin menjadi identik dengan berbagai kisah petualangan alam. Dia tak hanya pendaki gunung yang handal, namun juga berkali-kali terlibat dalam usaha penyelamatan para pendaki yang hilang. Norman juga terlibat dalam banyak sekali misi ekspedisi alam di berbagai belahan Nusantara. Sebagai jurnalis, berbagai kisah petualangan itu ditulis oleh Norman Edwin dalam bentuk catatan-catatan jurnalistik yang dimuat di berbagai harian cetak, antara lain di tabloid Mutiara, di mana ia tercatat sebagai salah satu anggota redaksi. Tulisannya juga tersebar di berbagai media cetak, antara lain di harian Kompas, Suara Alam, Suara Pembaruan, Buletin Arkeologi, majalah berbahasa Inggris bertajuk Voice of Nature, dan beberapa media lainnya. Norman Edwin juga sempat membuat sebuah buku tentang pendakian gunung. Buku ini berjudul Mendaki Gunung, Sebuah Tantangan Petualangan, yang terbit pada tahun 1987, sebuah buku panduan mengenai tata cara pendakian gunung.
Norman Edwin adalah pencetus awal gagasan ekspedisi Seven Summits di Indonesia. Ia dan beberapa kawannya di Mapala UI berusaha keras mewujudkan terlaksananya ekspedisi itu. Ini adalah sebuah ekspedisi yang tak hanya membutuhkan kesiapan fisik dan mental, tetapi juga biaya yang sangat besar. Ekspedisi ini benar-benar terjadi. Norman dan timnya berhasil mendaki Cartens Pyramid di Papua, McKinley di Alaska, Amerika Serikat, Kilimanjaro di Tanzania, Afrika, dan Elbrus di Rusia. Yang tersisa tinggal 3 gunung lagi, Aconcagua di Argentina, Vinson Massif di Antartika, dan Everest di Nepal. Pasca menyelesaikan pendakian puncak keempat, yaitu Gunung Elbrus di Rusia, tim ekspedisi ini melanjutkan mendaki gunung kelima, yaitu Aconcagua di Argentina. Gunung ini memiliki ketinggian 6.962 mdpl dan merupakan gunung terbesar di benua Amerika, tepatnya di Provinsi Mendoza. Orang pertama yang berhasil mencapai puncak Aconcagua adalah Matthias Zurbriggen pada tahun 1897. Norman Edwin berangkat mendaki Aconcagua bersama 4 orang lainnya, yaitu Didik Samsu, Rudi Nurcahyo, Muhammad Fayez, dan Dian Hapsari. Koran Kompas memberitakan ekspedisi tersebut dilakukan pada tanggal 12 hingga 27 Februari 1992 melalui jalur gletser Polandia menuju jajaran pegunungan Andes, Argentina. Dalam tim ini, Norman Edwin menjadi pimpinan ekspedisi. Pendakian pertama ekspedisi ini mengalami kegagalan. Norman Edwin dan 4 kawannya terpaksa turun karena salah satu kawannya, Muhammad Fayez, mengalami kecelakaan. Semua anggota tim akhirnya turun. Norman Edwin dan Rudi Nurcahyo yang menolong Fayez bahkan ikut terkena frostbite atau radang beku. Jari tengah Norman harus diamputasi dan menjalani perawatan di rumah sakit. Di Argentina, Norman Edwin sempat mengirim sebuah kartu pos yang diposkan dari Mendoza, Argentina. Ini dituturkan oleh Melati, putri tunggal Norman Edwin yang saat ditinggalkan baru menginjak usia 7 tahun. Norman Edwin pada masanya kadang kerap membawa putri kecilnya untuk mengenal alam. Norman yang satu jarinya sudah hilang akibat radang beku kemudian merencanakan pendakian ulang bersama Didik Samsu. Didik Samsu yang merupakan wakil ketua dari tim ekspedisi ini sudah mengenal Norman sejak SMA. Mereka bertemu ketika melakukan pendakian di Gunung Semeru. Adalah sebuah takdir. Didik Samsu yang lebih muda dari Norman kemudian ternyata masuk Universitas Indonesia. Bahkan mereka sama-sama satu jurusan di arkeologi. Mereka sama-sama menjadi anggota Mapala UI. Bahkan Didik akhirnya juga menjadi seorang jurnalis seperti Norman Edwin. 3 dari 5 anggota tim ekspedisi sudah mundur. Norman sendiri sudah terkena frostbite. Namun 2 sahabat ini memutuskan melakukan pendakian ulang Gunung Aconcagua. Tak ada yang bisa mencegah mereka. Bahkan Rudi Badil, mantan anggota Warkop, sahabat Norman dan Didik Samsu yang memonitor ekspedisi mereka, menulis dalam buku Norman Edwin, Catatan Sahabat Alam, bahwa ia sampai mengancam Didik Samsu akan memecatnya dari kantor jika mereka meneruskan ekspedisi tersebut. Ketika Norman dan Didik Samsu memulai pendakian kedua, pada saat yang sama, cuaca dingin dan ekstrim serta badai yang sangat kencang terjadi di sepanjang pegunungan Andes, termasuk Gunung Aconcagua. 2 pendaki ulung yang sudah banyak menaklukkan gunung sejak remaja dan memiliki pengetahuan dan kemampuan profesional ini terjebak dalam badai El Viento Blanco. Ini adalah badai yang dalam istilah masyarakat sekitar Aconcagua secara harfiah berarti adalah
angin putih. Kedua sahabat ini tak pernah kembali. Pencarian pun segera dilakukan. Tim SAR menyusuri gunung Aconcagua. Pada tanggal 23 Maret 1992, mereka menemukan jasad Didik Samsu di sebuah tempat bernama Refugio Independencia di ketinggian 6.400 meter. Didik Samsu ditemukan meninggal dunia dalam sebuah kantong tidur. Pada tanggal 2 April 1992, tim ranger yang melakukan pencarian akhirnya juga menemukan jenazah Norman Edwin. Norman ditemukan di Canaleta yang berada di ketinggian 6.700 mdpl. Ini berarti Norman berada sekitar 300 meter di atas lokasi jenazah Didik Samsu ditemukan. Ketika ditemukan, posisi Norman Edwin tertelungkup menghadap ke arah puncak, masih dalam posisi mendaki. Tangannya masih menggenggam sebuah kapak es, punggungnya menggendong sebuah ransel merah di mana tersimpan bendera Mapala UI yang akan dikibarkannya di atas puncak Aconcagua. Inilah akhir dari petualangan Norman Edwin, sosok yang oleh kawan-kawannya dijuluki sebagai beruang gunung. Dia gugur saat melakukan pendakian puncak kelima di Aconcagua. Norman gugur dalam dekapan alam semesta yang begitu dicintainya. Suasana yang paling cocok untuk mengantarkan seorang anak muda yang berjiwa petualangan.